Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, istri seorang anggota TNI bernama Rina Wulandari ditembak orang tidak dikenal di depan rumahnya di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Kota Semarang. Istri Kopda Muslimin tersebut ditembak 2 kali di bagian perut. Dalam pengungkapan peristiwa percobaan pembunuhan Rina Wulandari tersebut, polisi menangkap 4 pelaku yang diduga sebagai pembunuh bayaran dalam peristiwa itu. Namun siapa sangka ternyata dalang dari semua peristiwa itu adalah suaminya sendiri, yaitu Kopda Muslimin. Nah, siapa sih Kopda Muslimin ini dan apa motif dari tindakannya hingga melakukan percobaan pembunuhan kepada istrinya sendiri? Kemudian penyebab kematian Kopda Muslimin ini juga kenapa ya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Pria yang bernama Muslimin tersebut berprofesi sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan berpangkat Kopral 2 atau Kopda. Kopda Muslimin ditugaskan di Batalion Pertahanan Udara Yonarhanut 15 Kodam 4 di Ponegoro. Kopda Muslimin merupakan suami dari Rina Wulandari, yakni perempuan yang menjadi korban penembakan di Banyumanik, Kota Semarang. Kala itu Rina usai menjemput sang anak dari sekolah. Kemudian dia diikuti oleh beberapa rombongan bermotor. Tanpa diduga rombongan tersebut mendekati Rina dan melepaskan tembakan yang mengenai perutnya. Rina kemudian dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kepolisian akhirnya menemukan dalang di balik penembakan tersebut. Usut punya usut, Kopda Muslimin disebut sebagai otak dari perencanaan pembunuhan terhadap Rina Wulandari yang merupakan istrinya sendiri. Salah seorang penembak berinisial S mengungkapkan bahwa perintah penembakan terhadap Rina Wulandari datang dari sosok Kopda Muslimin. Caranya membunuh? Tembak kepala. Dikasih duit berapa? 100 juta. Terus dibagi berapa? 4 orang. Si penembak ini ditelepon untuk menunggu di ujung gang oleh Kopda Muslimin. S juga mengaku bahwa ia telah lama mengenal Kopda Muslimin. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar juga menambahkan bahwa Kopda Muslimin sempat meminta uang kepada ibu mertuanya untuk perawatan sang istri yang totalnya sebesar 210 juta rupiah. Ada salah satu pegawai di rumah Kopda Muslimin yang ditelepon untuk meminta uang kepada ibu mertuanya yang katanya akan dipergunakan untuk biaya rumah sakit. Alih-alih untuk membayar biaya perawatan sang istri, uang tersebut ternyata digunakan oleh Muslimin untuk membayar S dan rekan-rekannya atas upah penembakan terhadap Rina. 120 juta dari uang itu diberikan kepada para pelaku penembakan, sedangkan 90 jutanya digunakan untuk melarikan diri. Sontak tim gabungan TNI Polri memburu Kopda Muslimin yang diduga kabur keluar Jawa Tengah. Ternyata sudah sekitar 1 bulan lalu suami korban memerintahkan dengan target menewaskan istrinya. Upaya pembunuhan itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari meracuni Rina, aksi pencurian di rumah korban dengan target menghabisi nyawa Rina Wulandari, hingga santet. Selain nembak, sebelumnya disuruh apa? Ngeracun. Dan terakhir adalah aksi penembakan tersebut. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan bahwa pelaku kemungkinan sudah melakukan pengintaian dan sudah mempelajari kebiasaan korban. Selain itu, pelaku juga seolah sudah merencanakan aksinya karena tidak terpasang nomor kendaraan agar tidak mudah dilacak oleh petugas. Setelah melakukan berbagai penyelidikan dan penyidikan, 5 pelaku akhirnya ditangkap. Kapenda 4 di Ponegoro Letkol Infanteri Bambang Heranto menyebut Kopda M juga belum melakukan aktivitas di kesatuannya. Muslimin sempat menemani istrinya saat dirawat di rumah sakit, akan tetapi sehari setelah kejadian Kopda Muslimin tidak terlihat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkap aksi penembakan tersebut disebabkan karena cinta segitiga Kopda Muslimin dengan perempuan lain. Para saksi saat ini sudah diamankan termasuk sang kekasih berinisial W. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyiapkan pasal berlapis kepada Kopda Muslimin yang diduga menjadi otak penembakan istrinya sendiri. Sejauh ini Andika sudah menyiapkan pasal 340 KUHP, pasal 53 Junto 340 KUHP, dan KUHP militer untuk diterapkan kepada Kopda Muslimin. Tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut,
pasal 340, pasal 53 junto 340, tapi juga KUHP militer. Setelah menjadi buronan, Muslimin justru ditemukan tewas di Kendal, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi. Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam mengkonfirmasi Kopda Muslimin meninggal di rumah orang tuanya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengungkapkan sejumlah barang bukti pun diamankan oleh penyidik. Barang bukti itu termasuk barang pribadi milik Kopda Muslimin dan muntahan yang ada di lokasi kematian. Dari olah TKP ada barang bukti Pak yang diamankan? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang kita amankan. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman belum merinci penyebab kematian dari Kopda Muslimin. Berdasarkan informasi, anggota TNI itu tewas menenggak racun di kediaman orang tuanya di daerah Kendal. Kopda Muslimin sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena telah melakukan perbuatan yang salah. Sesaat kemudian, kata dia, Kopda Muslimin masuk ke dalam kamar dan muntah-muntah. Menurut dia, ayah Kopda Muslimin bernama Mustaqim yang mengetahui pertama kali anaknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kopda Muslimin dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Orang tua Kopda Muslimin sempat meminta anaknya untuk menyerahkan diri sebelum akhirnya ditemukan tewas diduga akibat menenggak racun. Jadi setelah diketahui Kopda Muslimin ini melakukan pembunuhan terencana untuk istrinya, sekarang dia diduga melakukan bunuh diri. Gimana nih menurut pandangan kalian? Kenapa Kopda Muslimin melakukan pembunuhan yang terencana terhadap istrinya dan kenapa dia bunuh diri sekarang? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian dulu update mengenai kasus Kopda Muslimin dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Vio Live supaya selalu update berita-berita kita yang terbaru. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.